wabarakatuh. Hai Re, welcome back to our podcast SKI SMA Negeri 15 Surabaya. Hari ini adalah podcast kita yang kedua, Re. Jadi, kalau kemarin podcast kita sama Mbak Rani, nah sekarang podcastnya sama aku, Re. Ngomong-ngomong nih ya, udah kenal belum sama aku? Oke, kalau belum aku kenalan dulu ya, Re. Kenalin, nama aku Arlisa. Kalau di Libels, aku kelas 11 IPS 2. Salam kenal ya, Re. Udah, sampai situ aja kenalannya. Lanjut. By the way, Re, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Kemarin di podcast yang pertama, kita kan bahas tentang hikmah berkurban di tengah pandemi seperti ini. Mulai dari latar belakang peristiwa Idul Adha, keistimewaan berkurban, manfaat berkurban dalam hal agama, sosial, maupun ekonomi, serta yang terpenting adalah hikmah dari perintah berkurban itu sendiri. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih? Hari Raya Kurban ini termasuk dari dua perayaan terbesar dalam agama Islam. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, berdasarkan penanggalan Hijriah, umat muslim di seluruh dunia memperingatinya sebagai Hari Raya Idul Adha atau sebagai Hari Berkurban. Umat muslim di seluruh dunia memperingatinya sebagai Hari Raya Idul Adha atau sebagai Hari Raya Berkurban itu tadi. Nah, peristiwa besar ini dilaksanakan setiap tahun pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban seperti kambing atau domba, sapi, dan unta. Sejarah kurban berhubungan dengan perintah Allah yang mulanya diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim termasuk nabi terbaik yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Nah, itu tadi Rek, sedikit flashback mengenai pembahasan di podcast pertama kita. Buat yang masih penasaran dan ingin tahu lebih lengkapnya lagi, boleh dong ditonton podcast perdana kita yang kemarin. Ciela, oke, let's jump to the main session. Hari ini tema kita adalah bulan Muharram. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam kalender Hijriah, bulan Muharram sendiri merupakan salah satu dari 4 bulan yang mulia. Bulan mulia lainnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Di bulan-bulan mulia ini, manusia dilarang menzolimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Alih-alih ini adalah waktu yang tepat untuk memetik berbagai keutamaan bulan Muharram 1443 Hijriah. Nah, yang nantinya akan kita bahas mengenai apa saja yang dapat kita pelajari dari bulan Muharram ini, bulan kebanggaan umat Islam, untuk kemudian dapat dijadikan pembelajaran atau nilai-nilai yang dapat kita amalkan oleh pendengar podcast kita kali ini. Pasti pada penasaran kan? Oke, langsung saja. Hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Multitasking, beliau merupakan wakil kepala sekolah bagian humas. Beliau juga salah satu pembina dari SKI dan beliau adalah salah satu guru agama Islam di Libels. Mari kita sambut Bapak Dr. Andes Nur Hamdi, MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Hamdi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman yang di rumah ini udah penasaran nih Pak, bulan Muharram itu apa dan bagaimana? Iya. Kalau begitu langsung saja ya Pak. Ya, dari segi sejarahnya dulu ya. Iya Pak. Begini, dari segi sejarahnya bulan Muharram itu dijadikan sebagai tonggak awal tahun. Itu sebetulnya adalah mulai Khalifah Umar Ibnul Khattab. Jadi pada zaman Nabi tidak ada tahun baru Hijriah karena belum ada tahun. Coba lahirnya Nabi itu kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Tahunnya berapa? Nggak ada tahunnya. Tahunnya tahun gajah. Artinya bilangan tahun yang tidak ada. Tapi yang ada adalah tahun gajah. Artinya sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada tahun baru Hijriyah. Karena pada zaman Nabi belum ada bilangan tahun, akan tetapi mulai diciptakannya langit dan bumi,
Allah itu juga menciptakan 12 masa atau 12 bulan ya. Inna iddatash syuhuri indallah 12. Sesungguhnya di sisi hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang diagungkan ya. Tadi sudah disebutkan tadi ya. Jadi 4 bulan yang diagungkan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan. Kemudian yang di tengah-tengah tidak berurutan ini ya. Ini adalah bulan Rajab ya. Ini di luar yang bulan Ramadan, begitu ya. Nah, kemudian mengenai sejarah daripada tahun baru Hijriyah ya, itu adalah ketika Khalifah Umar Ibnul Khattab ya, itu mendapatkan pertanyaan dari Gubernur Basrah ya. Gubernur Basrah itu kalau sekarang namanya Syria ya, itu yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu bertanya kepada Khalifah ya. Jadi pusat ibu kota dulu itu adalah kan Madinah. Madinah adalah pusat ibu kota ya kan. Kemudian Basrah ya, Syria itu adalah gubernuran, Mesir adalah gubernuran, Mekah adalah gubernuran kan begitu ya. Luas sekali. Jangan dikira Khalifah dulu itu memimpin seperti sebuah negara kecil, akan tetapi sangat besar. Sekarang menjadi berapa negara? Ya, Sam itu ada sudah menjadi 4 negara kan begitu ya, termasuk Palestina itu sendiri, Jordan, ya, kemudian Basrah itu sendiri ya. Lah, pada saat itu si Muawiyah bin Abi Sufyan itu bertanya kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab, wahai Khalifah, saya kalau mendapatkan surat dari Anda itu bingung, yaitu bulan Sya'ban. Lah ini saya mendapati surat lagi bulan Sya'ban. Ini yang tahunnya yang mana? Ya, maka kemudian Khalifah Umar Ibnul Khattab kemudian berpikir, ya, ini kalau demikian gimana ya? Maka kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh Muhajirin dan tokoh-tokoh Ansor ya untuk menetapkan tahun. Itu dimulai dari apa ya, awal tahun itu mulai apa, dan Islam menggunakan mulai menggunakan tahun ke-1 yaitu pada zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Kemudian atas usulan Ali bin Abi Thalib itu diusulkan, ini yang diterima ya, usulnya sudah bermacam-macam ya, mulai dari wafatnya Rasulullah, tanggal wafatnya Rasulullah dan sebagainya. Maka yang diterima adalah usulan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya, atau atas kegalauan Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa kalau bulan Sya'ban itu Sya'ban yang mana, karena banyak surat ya, korespondensi antara gubernur dengan khalifah ya, gubernur dengan presiden begitu ya. Itu Sya'bannya Sya'ban tahun yang mana nggak jelas. Maka kemudian dengan latar belakang itu Umar Ibnul Khattab mengumpulkan orang-orang dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk menetapkan bilangan tahun ya. Nanti maka kemudian ada tahun Hijriyah ya. Maka yang diterima sebagai tonggak awal tahun itu adalah usulan daripada Ali bin Abi Thalib. Dia mengusulkan, jadi sudah banyak usul tadi ya, termasuk wafatnya Rasulullah yang dijadikan tonggak awal tahun ya. Akan tetapi semuanya ditolak. Kemudian yang diterima adalah usulnya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwa yang dijadikan tonggak awal tahun itu adalah ketika saat hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, yang ketika itu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka bulan itu adalah bulan Muharram ya. Maka yang dijadikan awal tahun itu adalah bulan Muharram. Itulah latar belakang bahwa bulan Muharram itu menjadi awal tahun, dan itu adalah tahun ke-1 Hijriyah. Jadi tahun 1 Hijriyah itu adalah pada masa Khalifah Umar
Ibnul Khattab. Maka apabila bertebaran di WA ya, di medsos itu ada doa awal tahun, doa akhir tahun Hijriah ya. Kita harus berpikir awal tahun baru Hijriah pada zaman Rasulullah itu nggak ada. Mana mungkin Rasulullah mengajarkan doa-doa akhir tahun ataupun awal tahun, ya itu nggak ada itu. Jangan latah ya. Jadi semua artinya apa? Semua yang ada di medsos, yang di WA itu harus seleksi kita antara yang hoax dengan yang tidak saja tipis bedanya kan begitu ya? Ya begitu. Nah jadi maka kemudian sebaiknya kita harus menyaring, apalagi sebelum di share itu ya, saring sebelum share kan begitu ya. Nanti khawatir kita termasuk orang yang andil di dalam menyebarkan yang tidak benar kan begitu ya. Jadi awal tahun Hijriah itu bulan Muharram itu yang menetapkan pada zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Adapun doa setiap awal bulan itu memang ada. Setiap awal bulan Hijriah itu ada doanya ya, akan tetapi tidak ada awal ataupun akhir tahun ya. Ini sejarah adanya tahun baru Hijriah, yaitu diawali dengan bulan Muharram ya. Saya kira ini untuk sejarah ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, keutamaan di bulan Muharram ini apa saja sih Pak? Oh iya, jadi karena bulan Muharram itu termasuk bulan yang diagungkan ya, minha arba'atun hurum ya. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang diagungkan, yaitu salah satunya adalah bulan Muharram. Yaitu ketika bulan Muharram itu diharamkan orang itu berbuat kezaliman, termasuk berperang itu tidak boleh ya. Lah yang dianjurkan adalah memperbanyak amal-amal kebajikan termasuk puasa. Ini adalah sangat dianjurkan di bulan Muharram ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, an Abi Hurairah ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram ya. Paling utamanya puasa sesudah puasa Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Nah ini keutamaan bulan Muharram. Akan tetapi ini adalah secara mutlak ataupun muqayyad ya. Artinya secara mutlak itu ya kapan saja waktu untuk puasa itu diperbolehkan di di bulan Muharram ya, termasuk puasa Daud boleh ya, termasuk memperbanyak puasa Senin Kemis. Akan tetapi yang muqayyad, yang ada ketentuan khusus di bulan Muharram itu adalah namanya puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Untuk tahun ini ya adalah hari ini. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian diriwayatkan bahwa ketika akhir kehidupan Rasulullah ya, memang itu disyariatkan kan sudah di Madinah ya itu. Akan tetapi puasa Muharram itu sendiri mulai zaman jahiliyah sudah ada, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian oleh Rasulullah ditetapkan menjadi syariat yang disunnahkan di bulan Muharram itu ketika di Madinah ya. Akan tetapi kemudian orang-orang Madinah itu mengatakan ya kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu puasa tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyura ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalau demikian mulai tahun depan kita puasanya mulai tanggal 9 ya, namanya adalah Tasu'ah ya, dari kata tis'ah itu. Tasu'ah itu artinya hari ke-10 ya. Asyura itu artinya adalah hari ke-10 bulan Muharram. Maka sebetulnya untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi ya, saya tadi ngomong Yahudi dan Nasrani ya. Yang pertama puasa Muharram ini orang Yahudi
ya, Pak? Orang jahiliyah dan orang Yahudi. Iya. Alasannya apa? Tanggal 10 Muharram itu adalah hari kemenangannya Musa terhadap Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kamu sekalian lebih berhak atas Musa, maka berpuasalah tanggal 10 Muharram. Begitu. Jadi seperti itu. Maka untuk membedakan ditambahi puasa kemarin kalau tahun ini mestinya namanya hari Tasu'ah, hari Rebu kemarin. Sekarang kan hari Kamis. Ini Pak Hamdi sedang keadaan puasa ini ya. Jadi nanti berbuka ini kita ini ya. Lah kemudian begitu Rasulullah belum sampai tahun depannya, ternyata Rasulullah diwafatkan oleh Allah ya. Maka Rasulullah belum sempat puasa Tasu'ah, belum pernah ya. Maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Yang nomor satu pendapatnya karena Rasul belum pernah menjalankan Tasu'ah ya, maka ya tanggal 10 saja ya. Tapi ada pendapat yang kedua, ini kan untuk menyelisih Yahudi, dan Rasul itu sudah punya keinginan ya, punya keinginan untuk tahun depan mulai puasa Tasu'ah. Maka sebaiknya itu adalah juga sunnah, karena itu qaul Nabi, meskipun Nabi belum mengamalkan. Itu qaul Nabi, perkataan Nabi itu adalah sunnah. Maka kemudian sebagian ulama menyarankan puasa Muharram itu bukan hanya tanggal 10 yang disebut Asyura, akan tetapi juga tanggal 9-nya yang disebut puasa Tasu'ah. Itu ya. Oke, sampai di situ tentang apa yang terbaik yang dilakukan bulan Muharram. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, apa ada amalan-amalan khusus di bulan Muharram ini? Ya ada. Ya ini tadi. Puasa Asyura, puasa Tasu'ah, dan bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan juga tanggal 11-nya karena untuk menyelisih itu supaya beda dengan orang Yahudi. Akan tetapi ada yang mengkritisi bahwa hadis ya, memang ada itu riwayat ya bahwa Nabi juga menganjurkan tanggal 11-nya, akan tetapi ada yang mengkritisi bahwa hadis yang menganjurkan puasa tanggal 11 itu derajatnya adalah dhaif. Jadi kalau dhaif ya tidak perlu dilakukan. Tapi ada yang menguatkan. Maka karena syawahid itu ya, saksi-saksi banyak bertambah ya, itu meskipun dhaif tidak bertambah dhaif, akan tetapi bertambah kuat. Maka hadis itu meningkat derajatnya menjadi hasan sahih ya. Hasanun sahihun. Maka sebagian ulama ada yang puasanya 9, 10, 11. Ada yang puasanya 9, 10 ya. Ada yang membolehkan 10, 11 ya. Oke. Apakah ada zikir-zikir tertentu nih Pak di bulan Muharram ini? Oke. Jadi begini, karena sifatnya adalah afdol, amal-amal kebaikan di bulan Muharram itu apapun amal kebaikan diperbanyak. Tadi termasuk puasa. Iya, maka kalau termasuk zikir ya kita perbanyak. Di antaranya adalah istighfar. Memperbanyak istighfar ya. Istighfar itu adalah amalan yang hebat. Ya, amalan yang paling hebat itu di antaranya adalah istighfar, apalagi kalau istighfarnya itu bukan hanya astaghfirullahaladzim, akan tetapi istighfar yang rajanya istighfar, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Diperbanyak itu, yaitu bacaan istighfar. Akan tetapi tidak ada ketentuannya harus sekian yang penting kita perbanyak ya, termasuk juga tidak ditentukan waktunya, pokoknya di dalam bulan Muharram itu ya. Hebatnya istighfar itu ya, di antaranya bisa
ini orang itu bisa sembuh dari penyakit, ya. Kemudian bisa memperbanyak rezeki. Kemudian orang itu yang tidak punya anak mandul itu bisa punya anak. Ya. Ini ceritanya adalah dari ini, ya, seorang tabi'in, yaitu namanya Hasan Al-Basri, ya. Hasan Al-Basri itu ulama besar, ya. Dulu lahirnya pada masa Rasulullah sudah wafat, akan tetapi para sahabat masih hidup, termasuk jandanya Rasulullah, ya. Jandanya Rasulullah itu masih hidup. Maka ada orang yang melahirkan, kemudian bayi yang kecil, yang mungil itu dibawa kepada janda Rasulullah yang namanya Ummu Salamah, ya. Dia mengatakan kepada Ummu Salamah, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, ya, aku telah melahirkan, tolong aku minta berkah doanya, doakan anakku dan tolong diberi nama anakku." Gitu, ya. Itu sunnah itu. Kalau kepada orang soleh minta diberi nama atau minta doa paling tidak. Kalau nama mungkin selera kita, ya, gitu, ya. Maka kemudian Ummu Salamah kasih nama bayi itu, namanya adalah Hasan. Maka setelah besar, Hasan itu menjadi ulama yang terkenal, yang hidupnya itu di Irak, di kota Basrah. Maka disebut Hasan Al-Basri, ya. Itu ditanya tentang orang yang mengeluh, "Wahai Syekh, saya ini sudah menikah sekian tahun, sekian puluh tahun, akan tetapi saya belum mendapatkan momongan." Maka apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Kemudian ada datang lagi orang, "Wahai Syekh," ya, ini tentu lain waktu, ya, "daerah kami ini paceklik, rumput-rumput sudah kering, tanaman tidak ada, unta-unta kami sudah banyak yang mati, ya, termasuk domba, biri-biri kami mati. Tolong bagaimana solusinya?" Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." Ya. Maka demikian juga yang lain, ya. Wahai Syekh, ya, kami ini sudah bekerja mati-matian, usaha terus, akan tetapi saya tetap miskin. Maka kata Hasan Al-Basri, apa? Banyaklah baca istighfar. Maka salah seorang muridnya yang mendengar itu kemudian tanya, "Wahai Syekh, bermacam-macam pertanyaan atau keluhan, kok solusinya satu? Istighfar." Ya. Itu kemudian Hasan Al-Basri menyebut salah satu ayat di dalam Al-Quran, ya, bahwa supaya orang itu ini mendapatkan hujan yang deras, ya, itu adalah dengan istighfar. Maka dengan hujan yang deras itu akan menciptakan kebun-kebun yang subur, air-air yang mengalir. Maka kemudian paceklik hilang, harta akan melimpah. Demikian juga memperbanyak anak-anak, ya, al-mal, harta, wal banin, dan anak-anak. Dengan baca istighfar, orang yang tidak punya keturunan akan mendapatkan keturunannya. Jadi intinya di dalam bulan Muharram itu afdol melakukan amaliyah-amaliyah yang baik, ya, apapun namanya, termasuk zikir tadi itu. Kemudian jauhi hal-hal yang bersifat zalim, baik mendolimi diri sendiri maupun mendolimi orang lain. Itu intinya, ya, gitu. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, boleh ya Pak kita amalkan istighfar tadi dalam kehidupan sangat baik itu, ya. Tentunya tidak hanya bulan Muharram saja. Betul, iya, bukan hanya bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan itu sangat lebih afdol, gitu aja. Iya. Iya. Nah, ini Pak ada closing statement atau pesan untuk audiens, untuk teman-teman di rumah. Oh iya. Dari saya? Iya, oh, Pak. Saya kira dari saya, dari isi saya. Alrisa, ya? Ini, iya, saya Arlisa, Pak. Arlisa. Iya, Arlisa itu ada toko-toko perabotan rumah tangga di jalan apa? Arlisa, iya. Oke, statement closing statement dari saya begini, ya. Kita perbanyak amal-amal kebajikan, tidak
menentukan waktu-waktu, tidak menentukan tempat-tempat tertentu, akan tetapi kalau ada dalil yang menentukan, maka itu adalah suatu dasar yang harus kita jadikan pijakan. Jadi kalau termasuk di bulan Muharram, termasuk Ramadan dan sebagainya, Rajab, ya, itu adalah bulan-bulan yang agung, ya. Bulan-bulan yang sangat diagungkan, ya, termasuk diutamakan berbuat kebajikan, maka lakukan. Ya, jadi bukan hanya dalam kajian-kajian, dalam wacana-wacana, akan tetapi kita berbanyak amaliyah. Sehingga kalau amaliyah ini kita ini berdasarkan ilmu, maka kita ini namanya beramal yang ilmiah, dan sebaliknya kita harus berilmu yang amaliyah. Gitu ya. Beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Maksudnya apa? Kalau beramal ilmiah itu, kalau kita beramal, kalau kita bekerja itu dasarnya karena ilmu. Termasuk teknologi itu kalau hasilnya dari ilmu, sip kan begitu. Ya. Jadi termasuk amaliyah-amaliyah kita, ibadah pun dasarnya harus dari ilmu yang benar, kan begitu ya. Kemudian kebalikannya tadi, kalau kita beramal haruslah yang ilmiah, kan itu ya. Artinya amalan-amalan kita didasari dengan ilmu. Oh ya, sebaliknya berilmu yang amaliyah. Artinya kalau kita ini berilmu, ya harus kita amalkan, bukan hanya jadi wacana-wacana, bukan hanya menjadi retorika. Ini closing statement yang paling penting. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itu sip itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hamdi yang telah meluangkan waktunya mengisi di podcast kita yang kedua nih, Pak. Iya. Nah, teman-teman, sebagai pelajar muslim, kita harus selalu mendalami Islam secara utuh. Contohnya seperti yang sudah kita lakukan saat ini, yaitu bertambah wawasan kita terkait bulan Muharram dan juga amalan-amalan apa saja yang dapat kita terapkan di bulan Muharram ini. Jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton konten kita hari ini. Marhaban ya Muharram, selamat tahun baru Hijriah, bulan sabit tiba membelah awan. Bintang-bintang pun tersenyum untuk menyambut bulan Muharram. Bulan Muharram tahun baru Islam 1443 Hijriah, semoga di tahun ini kita dipenuhi kebaikan dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri. Maaf kalau ada kekurangan ya. Thanks for watching and I see you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.